hayam, tapi perantaraannya Yaqub. Karena gurunya kandas, hayam pun kalinya mematuk ilah mendilakan dahulu. Jadi kadang-kadang ada sangkal ada yang menyalahkan. Ini kalau akhirnya wala mu'tiya lima mana'ta, kada ada yang bisa memberi bagi sesuatu yang Allah Ta'ala. Biar nang kayak apa aja ujarnya ni nang gesan si anu aku naruh yang kena ni gesan si anu bila ini dasar kadar rezekinya sudah ditahan oleh Allah ada akan sampai kepada mereka. Nah di situ di antara sifat yang bisa setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan ini bisa kita terapkan di antaranya. Jangan menyalahkan kemudian masalah apa yang dapat atau ada dalam diri kita, jadikan itu di antaranya pembelajaran yang bisa menjadikan pola pikir kita, menambah akan keimanan kita, memperbaiki akan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tanfuru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tardadu biha al-nusur wa tadinu biha as-sa'ur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi al-mansur. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل بلساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله صبر فأكرمكم الله. الحمد لله على الصحبة والبلد. tak terlepas dengan kodrat dan iradat Allah, hidayah, taufik dan inayah Allah, kita dapat bersama-sama berhadir, berkumpul, bertemu di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan kita sama-sama mengharapkan curahan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat kita berkumpul di sini yaitu untuk memperkuat tali silaturahmi antara kita sebarataan. Semoga perkumpulan kita termasuk perkumpulan yang mendatangkan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, baik kehidupan dunia ini dan akhirat nantinya.
Para keluarga sabarataan rahimakumullah. Di awal muqaddimah tadi kita telah bersama-sama memperdengari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang itu nantinya akan menyalahkan orang tersebut. Misal kayak ini namanya. Kadang-kadang kita ini kadang memikirkan asal sambat saja. Padahal yang disebut kita itu sebenarnya fatal akibatnya. Misalkan ada seorang ulama atau ada seorang ustaz atau diantaranya ada orang yang kita anggap tuan guru misalkan, lalu ketika ada orang yang demikian di antara keluarganya, anaknya kah, bininya kah mengerjakan sesuatu yang kada cocok, yang kada pantas dalam agama, maka banyak orang itu nambah ucap berhujung ikan tuan guru aja, berhujung laki itu alim aja, anaknya kayak itu, bininya kayak itu, banyak manusia berucap kayak itu. Ini adalah ucapan yang sangat salah. Kenapa? Karena hak hidayah itu bukan sepenuhnya diberikan Allah dan tidak diberikan Allah kepada manusia. Karena hidayah sepenuhnya milik Allah. Jadi kalau kita menyalahkan orang tersebut, berarti sama menyalahkan Tuhan. Tak seandainya tuh hidayah diberikan Allah sepenuhnya, nanti satuan guru itu lah. Ada mungkin anak bininya kayak itu. Tapi inilah bukti berpikirnya kita bahwasanya hidayah itu milik Allah, bukan milik kita, bukan milik makhluk, maka kada kawasa kehendak kita. Jangan ada lagi ketika kita melihat yang demikian memponis, menyambat orang tersebut dengan kata-kata yang demikian. Ya banyak kalau itu kayak macam itu dia hujung pelapo aja dilanggar di masjid dia ada hiduran anak seorang yang kayak ituan, bini seorang kayak ituan, cakap hidayah di tangan sini kada mungkin pernah kayak itu anak bini sini. Amun kita menyalahkan sini, berarti sama kita menyalahkan di antara para nabi-nabi terdahulu. Contoh Nabi Ibrahim itu Nabi Rasul. Kuitannya Nabi Ibrahim, abahnya Nabi Ibrahim itu tukang pahat batu dijadikan patung disambah. Dia diakan Tuhan. Nabi itulah anak. Seandainya hidayah itu milik Nabi Ibrahim, ada mungkin aku ikan kayak itu. Jadi kalau kita berpikir oh ternyata hidayah itu bukan milik makhluk, tapi sepenuhnya milik Allah. Contoh lagi apa? Nabi Nuh alaihissalam, seorang Nabi dan Rasul. Buktinya apa? Ada anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an serta istrinya Nabi Nuh alaihissalam yang kafir, yang ditenggelamkan ketika banjir bandang itu oleh Allah. Berarti menandakan bahwasanya yang memegang sepenuhnya hidayah itu Allah, bukan Nabi Nuh. Seandainya Nabi Nuh, kada mungkin anaknya kayak itu. Nabi Yakub, seorang nabi, ada anak-anaknya itu yang sifat-sifatnya jauh daripada sifat yang baik. Kenapa? Ingin membinasakan dan sanak seorang Nabi Yusuf, anaknya para anaknya Nabi itu. Nah, jadi jangan lagi kita itu ketika melihat ada yang demikian, jangan sampai terucap di mulut kita hal-hal yang merendahkan namanya lahangan orang tersebut. Bila kita ada melihat kejadian keadaan yang kayak itu, cukup kita senyum aja sudah. Oh, inilah bukti bahwasanya hidayah bukan milik makhluk tapi milik Allah. Kita tuh misalkan ada keluarga kita padahi biar sampai berbusak untuk memadai, namun kada Allah berikan hidayah, ada mau hidayah. Kita ini makhluk hanya bisa mengarahkan, hanya bisa kita tuh mencontohkan, melihatkan oh ini jalannya lurus, ini jalannya buntu. Perkara ini menjalani atau kada itu kita kada kau memaksakan. Kita hanya bisa membimbing kayak ini yang bagus, kayak ini yang kada. Perkara pilihan-pilihannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hidayahnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di antara manusia itu yang berucap, wah tuh dia berujung kasih tuh kamari aja menuntut. Banyak berujung kasih tuh kamari aja tulakan menuntut ilmu, tapi lah ada mengamalkannya dengan ilmunya. Perkara yang mengamalkan itu kada kawan dipaksakan, itu urusan daripada hidayah di Allah. Inya kawan menuntut ilmu itu satu hidayah yang luar biasa sudah. Nanti kalau sampai itu menuntut kada mengamalkan bagaimana? Cuma kebanyakan jangan dari ada kata-kata yang demikian nama ulah diri kita tuh rendah di sisi Allah. Itu bahasa kita itu berarti kami harus sama menyalahkan dia kepada Tuhan. Jangan ada lagi kata hidayah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengarahkan kali ini dan kali itu. Kalau kita memaksakan, ulun kada akan memaksakan
memaksakan dia karena untuk suka atau katujuh lawan ulun. Karena kalau ulun memaksakan, karena bukan sepenuhnya bukan ampun ulun. Dan ulun pun kada akan bisa menahan daripada pian itu kada senang ataupun membenci kepada ulun, kada kawa ulun menahan-nahannya. Nah disitulah diantaranya nang pola pikir kita, nang mesti kita berpikir bila keadaan-keadaan yang kita lihat di sekitar kita ada terjadi yang demikian, supaya apa? Supaya jangan menambah daripada si derajat-derajat kita ini semakin rendah nantinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya ada sifat-sifat tersebut yang bisa menjadikan orang itu mulia di sisi Allah ataupun menjadikan orang tersebut nantinya hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian lagi apa? Ada sifat lagi. Nanti kebanyakannya pula terjadi. Sehingga sifat kayak ini bila ada dalam diri kita, maulah kita tuh hidup kada mau nyaman, kada mau tenang. Misal contoh, apabila ada orang berbagi nang apakah kada kita dapat atau kita minta kada dibagi, orang jangan hadap pemalar benar. Kada tahu di keluarga, kada tahu pada kapan dari ibu aja. Banyak terkadang itu tambah ulah sangkal, ulah kada akan nyaman hidup. Ulahlah supaya kayak apa supaya lebih tenang, maka berpikirlah, oh ternyata rezeki ada di situ di anda Allah. Seandainya rezeki ada di situ, biar nak kayak apa hajinya mana rugi, biar kayak apa hajinya kada hendak mengunjuk, aku besar rezeki tatap ke anak. Makanya rancang orang itu ketika habis selesai sembahyang tuh baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Banyak kita itu menghafal, banyak kita membaca itu, tetapi kita itu kadang menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada orang yang bisa menahan, mencegah bagi sesuatu yang Allah berikan. Siapapun bila sudah Allah menghendakinya nang dapat, biar kayak apa aja ia menahannya, kada akan bisa karena sudah ditentukan oleh Allah. Bila sudah rezekinya benar, itu kada akan bisa ditahan-tahan. Sudah Allah menghendaki. Jelasan tentang dimuntung kita, amun kada rezeki tetap kada akan bisa diteruskan. Ambil kawan dari bodoh, ada panas, kamu alur, ada padaku, ada kawat, luak, gugur, patung di ayam disalahkan, bukan ayam lalu apa lalu jahat, karena kada rezeki seorang udah dimuntung, dan cahaya pak gugur dipatok di ayam, nama li alima angkaita. Kada ada orang yang kau managa bagi sesuatu yang sudah Allah berikan rezeki ayam, tapi perantaraannya dia kok. Karena gurunya karena saya pun kalinya mematok jadi menilaikan dahulu. Jadi kada asal sangkal kada menyalahkan. Ini kebanyakannya. Wala mu'tiya lima mana'ta, kada ada yang bisa memberi bagi sesuatu yang Allah tahan. Biar nang kayak apa aja. Ujarnya ni nang gesun si anu, aku naruh yakan nah ni gesun si anu. Bila ia dasar kada rezekinya sudah ditahan oleh Allah, kada akan sampai kepada mereka. Nah di situ di antara sifat yang bisa setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan ini bisa kita terapkan di antaranya. Jangan menyalahkan kemudian masalah apa yang dapat atau kada dalam diri kita, jadikan itu di antaranya pembelajaran yang bisa menjadikan pola pikir kita, menambah akan keimanan kita, memperbaiki akan sifat-sifat kita. Karena sifat ini nantinya yang bisa diantaranya menjadikan derajat orang tertinggi dan bisa pula menjadikan derajat orang itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal amal saleh. Beriman, iman itu hakikat iman menurut daripada kelompok yang ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Masalah hakikat iman itu terdiri daripada dua hal. Apa
Apabila dua hal ini ada dalam diri seseorang, orang itu dikatakan beriman. Ini diantara salah satu pendapat daripada ahli sunnah wal jamaah. Hakikatul iman itu murakab, tersusun daripada dua hal. Bila yang dua ini ada dalam diri seseorang, maka orang itu dikatakan beriman. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan hatinya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada hukum-hukum di dunia ini, itu bujur-bujur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membenarkan hatinya. Yang kedua, lisannya mengucap dua kalimat syahadat. Kalau dua ini terhimpun, itulah termasuk golongan orang yang dikatakan beriman. Amal soleh kan, nah kalau amal soleh menurut daripada pendapatnya ahli sunnah wal jamaah, amal soleh bukan termasuk hakikat iman, tetapi termasuk daripada syarat kesempurnaan iman. Artinya ketika orang dua hal ini ada dalam diri seseorang, lalu dia kada mengerjakan amal soleh, apakah ini dikatakan kada berimankah? Nah, menurut ahli sunnah wal jamaah, dia masih dikatakan beriman, tetapi ini durhaka orang lawan Allah karena kada mengerjakan amal soleh. Jadi amal soleh itu dua. Jadi antaranya hakikat iman itu dua. Pertama, hatinya yakin. Kedua, lisannya mengucap dua kalimat syahadat. Sedangkan perbuatan kebaikan ibadah amal soleh itu adalah syarat kesempurnaan iman, bukan hakikat sebenarnya iman. Tapi kalau menurut Mu'tazilah atau Khawarij, ini pendapat yang batil dan akan kau diperpegangi. Kalau kaum Khawarij ataupun Mu'tazilah mengatakan hakikat iman itu tiga, dan tiga ini mesti ada dalam diri. Pertama, hatinya yakin. Yang kedua, muntungnya mengucap dua kalimat syahadat. Yang ketiga, amal soleh. Jadi bila orang itu kada beramal soleh, bagi pendapat Mu'tazilah, orang ini dikatakan kada beriman. Tapi dia kada dua kafir. Itu Mu'tazilah, ada kawan diperpegangi. Ada pun kaum Khawarij, bila ini kada beramal soleh, sudah dua kafir. Nah itu, jadi dua pendapat ini ada kawan. Kalau ahli sunnah wal jamaah, amal soleh bukan dimasukkan daripada hakikat iman, tapi syarat bagi kesempurnaan iman. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari dalam kitab karangan beliau yang bernama Tuhfatur Radibin. Jadi antaranya yang demikian. Jadi amal soleh ini termasuk diantaranya yang menjadikan orang itu beruntungnya baik dunia maupun akhirat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi dalam Al-Quran itu amal itu nanti kehendaki Allah itu amal soleh. Ini ada amal-amal itu dilihat kita zahirnya bagus baik, tapi belum tentu soleh. Sembahyang, puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, itu kalau kita lihat secara zahir aja baik, tapi belum tentu bisa saleh. Tapi kalau bilang ini ibadah saleh pasti baik, tapi mulainya baik aja zahirnya belum tentu hakikatnya saleh. Karena dikehendaki Allah dalam Al-Quran itu amal yang saleh. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya amal itu termasuk golongan amal yang saleh? Nah, kita jadikan amal ini menjadi amal yang saleh. Kayak apa caranya? Kata ulama bahwasanya amal itu bisa saleh apabila di dalam amal yang kita kerjakan itu terdapat 4 komponen. 4 hal ini bila ada terdapat dalam ibadah yang kita kerjakan, maka bisa amal itu dikatakan amal yang saleh. Sembahyang, di dalam sembahyang itu ada di antaranya 4 hal ini, 4 komponen ini, bisa dikatakan sembahyang kita itu sebagai amal saleh. Puasa, zakat dan lain sebagainya. Nang 4 ini ada. Apa nang 4 ini? Nah, menjadikan amal itu bisa saleh. Yang pertama, yang mesti pondasinya, pokoknya al-ilmu. Ilmu itu pertama. Jangan harap amal kita bisa menjadi saleh kalau di situ kadang ada ilmu. Biar bagus, biar pas, biar cocok gawiannya, bacaannya, tapi ilmunya kadang akan bisa saleh. Ilmu itu mencakup semuanya, baik tentang tata cara pelaksanaan ibadah tersebut ataupun hal yang bisa merusak ibadah tersebut, baik merusak secara zahir ibadah ataupun batin ibadah, yakni nilainya, pahalanya, itu tuh termasuk di dalam ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti ada dalam ibadah yang kita kerjakan
kerjakan itu niat. Karena niat bisa merubah keadaan ibadah seseorang. Berapa banyak ibadah akhirat yang digawi tapi nilainya dunia. Tapi berapa banyak gawian dunia tapi nilainya akhirat. Tergantung niatnya ketika melaksanakan ibadah gawian tersebut. Yang ketiga yang mesti ada di dalam ibadah itu wasabru, kesabaran. Karena akan mungkin seseorang bisa melaksanakan ibadah menjadi amal yang saleh kalau kesabaran di dalam melaksanakan ibadah itu adanya. Karena ketika melakukan satu ibadah tuh banyak ujian cobaan yang diberikan Allah. Amun kada sabar ada gampang-gampang. Zohor akan rakaat anggap misalkan paling lakas itu 5 atau 10 menit. Sedangkan tumpukan misalnya gawian masih banyak, kurang sabar kada akan gawa kita. Jadi mesti yang demikian, ya sabar itu di dalam ibadah. Yang ketiga yaitu sabar. Nah tapi sabar ini pun ada tingkatannya. Ada 3 tingkatan sabar. Pertama tingkatan yang di bawah adalah tarkus syakwa, meninggalkan mengadu. Jadinya hanya kepada Allah dia mengadu. Dia tidak akan mengadu kepada yang lain, kepada makhluk Allah, kecuali kepada makhluk manusia yang dianggap di dalam agama termasuk orang yang diberikan kelebihan oleh Allah di bidang masalah apa yang dihadapi oleh orang tersebut. Nah, kalau kita mengadu kepada orang tersebut, nah kayak garing misalkan datang dokter, padahal karena apa keluhan kita itu pada mengumpulkan daripada kesabaran kita, asalkan hati kita ada rasa putus asa atas apa yang diberikan Allah. Sehingga datang ke dokter sakit ini sakit itu, karena mengaku adanya, tapi itu kadang menggugurkan kesabaran. Amun menggugurkan kesabaran itu siapa aja ada di tamu ini kesakarnya, masalah kesedihannya ataupun masalah kesulitannya. Nah siapa ada di tamunya berkisahnya, nah itu menggugurkan kesabaran. Itu tarkus syakwa. Nah kedua ada di antaranya derajat daripada siddiqin, orang-orang yang benar itu adalah ar-ridha bil maqdur, senang dengan apa yang diberikan Allah, senang dengan apa yang ditentukan Allah. Nah kayak apakah diberikan Allah, ia tetap menerima, tetap senang. Nah ketiga yang paling tinggi al-mahabbah lil ibtila, senang ketujuh dengan bala ujian yang diberikan Allah. Sehari sedetik bila ada ujian cobaan dari Allah, dia akan sedih. Ini membalikannya kita mengkawal pada yang pembalaan. Nah, kalau orang ikan padahal kenapa? Karena di balik ujian itu pasti ada penaikan derajat di sisi Allah. Tahu yang demikian. Jadi sabar itu mesti ada. Nah, yang terakhir yang mesti ada di dalam ibadah yang kita kerjakan al-ikhlas, yaitu ikhlas. Ikhlas ini sudah beberapa kali kita memadakan tingkatan ikhlas. Ada tingkatan ikhlas dunia yang paling rendah ikhlasnya ketika dia mengerjakan satu ibadah ada tujuannya, kehendaknya, tujuannya dunia nyaman, akhirat nyaman. Ini ikhlas saya juga, tapi tingkatannya paling rendah. Karena kenapa menggawi itu? Ujarnya bila menggawi ini di akhirat hidup akan nyaman, di dunia duit kada bapak pagatan. Nah itu untingan kita tak? Nah jadi akhirat pakai kali. Jadi ada untingan dua macam ini pun termasuk hanya ikhlas tapi paling rendah. Nah kada ikhlas itu bila mengerjakan satu kebaikan ibadah tujuannya dunia aja, orang kada akhiratnya dibuat. Nah ikhlas kamu hanya ada aja terbuat akhiratnya, dikatakan ikhlas tapi paling rendah sudah. Ikhlas yang kedua ultingannya akhirat aja, dunia ujiannya kayak apakah aku di dunia ini terserah aja, penting akhirat aku nyaman. Ikhlas lagi ikhlas ranking yang kedua. Yang paling tinggi itu tingkatan ikhlas, kada ada ultingan apa-apa, ujarnya hidup di dunia nang kayak apakah, di akhirat nang kayak apakah, nang ke surga ke neraka, aku kada peduli, penting aku mengerjakan ibadah ini karena Allah nang menyuruh. Nah, itu kepentingannya karena Allah yang menyuruh, perkara diberi atau kada itu diupah atau kada kepada jadi masalahnya. Kenapa menggawi ini? Karena Allah yang menyuruh. Nah itu paling tinggi sudah diantaranya ikhlas. Nah, jadi bila ada 4 komponen tadi, barulah diantaranya amal itu menjadi amal yang soleh. Pertama ilmu, yang kedua niat, yang ketiga sabar, yang keempat ikhlas. Nah
Mudah-mudahan kita kawal di antaranya mengerjakan akan ibadah-ibadah ini bukan hanya ibadah secara pandangan zahirnya baik, tapi yang sebenarnya hakikatnya bisa menjadi ibadah itu menjadi yang saleh. Itu nanti kehendaki oleh Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Para keluarga saudara saya rahimahumullah, mungkin itu yang kita dapat sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Soalnya beberapa mikrofon sudah jadi ingat sini aja dahulu apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kawan paling halus sih pada ini kita. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilang banyak minta maaf, minta ampun, minta doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biliyadil qabul ila hadratil rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتنل بها الصعوب عن آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وتول أعمالنا بالخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Apa ganti-ganti penting ilmunya. Tapi ini mikrofonnya saya. Ya man boleh ambiya, ya man dikau rahmatulillah, ya man Allah banjil Islam, ya abidi ya capi ayah Rasulullah, aku liwa adi, alaitu kadairi, kalau kuat dalam alaika ya Nabi, Habibia Muhammad, ataina bidalam pemuda Muhammad, Habibia ya Muhammad, ya rahmatan alamin ya Muhammad. وسلم وبارك عليه يا